Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Kali ini saya mau bahas mengenai indikator yang sebenarnya saya jarang banget bahas mengenai indikator ya. Tapi karena saya lihat dari chattingan teman-teman yang ada di WA, itu ada yang analisanya menggunakan indikator ini ya. Saya coba untuk mengulik di video kali ini ya. Indikator yang saya pakai di video kali ini seperti yang ada di judul thumbnailnya, yaitu adalah MA20, MA100, dan RSI 12. Nah, ini saya coba sharingkan ke teman-teman. Kalau pakai ketiga indikator ini ya, itu gimana sih caranya? Oke, langsung saja ya kita bahas ya. Kita langsung masuk ke pertama. Dalam menentukan indikator itu, kita harus mencari trennya ya. Nah, untuk tren, karena kita menggunakan indikator moving average ya, yaitu MA20 dan MA100, otomatis ini sangat mudah sekali untuk mendeteksi tren dari pergerakan harganya ya. Jadi, untuk tren itu bisa dideteksi pada MA100 ya, MA100 itu dia kalau ada di bawah dari MA20 ya, MA20 ini artinya trennya itu sedang naik ya. Coba kita cek, MA100 ada di bawah dari MA20, trennya naik. Nah ini ya, MA100 itu yang berwarna biru ini ya, berwarna biru ini MA100 ini ya. Ini kemudian yang berwarna merah ini MA20. Nah, ini tren yang ada di sini itu tren naik ketika MA-nya ada di bawah ya. Bentar, ini saya cek dulu, bener nggak tulisan yang saya tulis tadi? Ya, bener ya, ada di bawah. Nah, sebelum masuk ke tren selanjutnya ya, buat teman-teman yang pengen belajar trading forex, saya sediakan ruangan buat teman-teman ya. Teman-teman bisa belajar di gainhunter.com/free. Nanti layanannya itu akan fokus privat ya, one by one. Teman-teman bisa chat dengan saya, kemudian teman-teman juga bisa klaim untuk dapat sinyal selama 14 hari dan juga bergabung dengan komunitas Gain Hunter ini. Kita bisa diskusi macam-macam di situ ya. Ya teman-teman bisa langsung trading bareng juga ya. Dan kemudian saya juga ada live setiap hari. Ini khusus bekerja sama dengan broker XM Indonesia. Teman-teman bisa akses di situ. Syaratnya cuman punya akun XM doang. Entah itu deposit atau tidak kan terserah teman-teman ya. Mau depositnya kapan itu bebas. Yang penting teman-teman punya akun XM saja gitu. Silakan teman-teman langsung ikuti di grup saya karena setiap hari saya kasih jadwalnya kapan, jamnya kapan. Tapi untuk jadwal pastinya saya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu dari jam 5 sore ya sampai jam 6 sore. Kemudian hari Kamis itu ada 2 sesi, sesi sore dan sesi malam jam 7 sampai jam 8 atau kadang-kadang juga jam 8 sampai jam 9. Hari Jumatnya dari jam 7 sampai jam 9. Seperti itu ya. Oke, silahkan langsung saja ikuti karena di live ini kita akan bahas bukan hanya materi tapi juga market juga. Teman-teman bisa langsung tanya-tanya di situ juga. Nah, selanjutnya untuk ini kan tren naik ya di sini. Nah, tren turun itu kondisi ketika MA100 itu ada di atas dari MA20 ya. Maka trennya turun ini. Ini, tren turun. Pertama kita bahas mengenai trennya dulu. Jadi ketika MA200 itu ada di atas ya. Ini ada di atas dari MA20, maka trennya turun ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Oke, untuk pembahasan mengenai tren sudah
cukup jelas saya rasa ya. Jadi ketika terjadi persilangan antara MA20 dan MA100, maka tandanya terjadi perubahan tren di sini. Teman-teman bisa ngerti dari sini. Kemudian selanjutnya kita cari titik jenuh dari market. Titik jenuh ini adalah titik yang menentukan di mana marketnya itu sudah mulai lemah nih untuk meneruskan tren sebelumnya. Misalnya tren sebelumnya itu naik. Ketika dia memasuki titik jenuh, otomatis dia akan mulai sedikit-sedikit untuk turun. Seperti itu. Nah, untuk melihat titik jenuh ini, teman-teman bisa pakai RSI-nya ya. RSI di sini saya pakai settingan RSI 12 ya. Teman-teman bisa kombinasikan dengan RSI yang secara default itu kalau nggak salah di 14 ya. Jadi di sini saya pakai 12 supaya dia lebih tajam sedikit ya untuk untuk akurasinya gitu. Nah, untuk titik jenuh dari RSI itu ya, titik jenuh ya, ketika ada di atas level 70 berarti dia jenuh beli ya, karena dia naiknya sudah mulai jenuh gitu ya. Kemudian ketika RSI itu ada di bawah level 30 artinya ini jenuh jual, karena harganya sudah turunnya itu sudah bosen istilahnya kayak gitu ya. Oke, sekarang langsung kita balik ke indikatornya. Nah, di sini saya sudah tulisi sinyal sell dan sinyal buy. Teman-teman bisa setting juga ini di sini ya. Ketika teman-teman buat pasang indikatornya, teman-teman masuk ke sini, kemudian klik di level, teman-teman bisa ganti di sini. Bisa ditulis terserah mau apa, mau sinyal buy, sell, buy kuat, sell kuat. Karena ditambahin ini lagi ya, level lagi, mungkin tambahin di level 25 sama 75 gitu ya. Bisa. Bebas terserah teman-teman gitu ya. Nah, di sini kita menemukan ya, level jenuh jual itu ada di sini. Ini ya. Ini juga sama, berarti kalau di sini atasnya itu ada di sini dan juga di sini. Ketika dia sudah mulai masuk ke level 3, di bawah level 30 ini, dia mulai jenuh jual dan langsung harganya balik. Kemudian masih turun lagi karena teman-teman perlu perhatikan ini ya, untuk moving average-nya itu masih kuat ya, dan jaraknya juga cukup masih jauh, artinya masih kuat untuk turun. Lalu kemudian di sini ada pola untuk jenuh jualnya lagi. Jadi di pola jenuh jual ini teman-teman bisa lihat bahwa harganya langsung naik ya. Ini untuk contoh jenuh jual. Kemudian untuk contoh jenuh beli, nah ketika harganya itu, ketika RSI-nya itu masuk ke level 70, di atas level 70 ini mulai jenuh beli ya di sini, dan juga ada di sini juga. Ini titik-titik ini merupakan titik di mana harga itu mulai jenuh untuk beli, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke signalnya ya. Sinyal entry-nya itu di mana? Nah, pertama karena kita lihat dari trennya terlebih dahulu. Yang kita cari adalah akhir dari tren. Misalnya pertama kita cari trennya. Trennya ada tren. Misalnya trennya itu lagi naik ya. Nah, di sini yang kita cari adalah akhir dari tren naik ya. Akhir dari tren naik. Otomatis akhir dari tren naik itu ditandai dengan adanya RSI yang berada di atas level 70 ini ya. Nah, di sini kita temukan pertama ini tidak tembus ya, kemudian ini nggak tembus, ini yang tembus. Nah, di sini kita lihat di atas. Oke, ini berarti sudah mulai berakhir nih trennya
ya. Nah, teman-teman bisa memunculkan sinyal sell di sini karena di tren harga sebelumnya ya, di sini dia ada koreksi naik. Tapi di sini itu masih ada tren turun ya, tren turun. Oke, kita cari yang tren benar-benar naik. Nah, di sini ada tren naik. Ini tren naik ya. Tren naik. Nah, teman-teman bisa cari tahu di sini, di sekitaran sini. Mana RSI yang sudah tembus dari level 70 dan ada di sini. Nah, ini adalah titik di mana teman-teman siap-siap untuk entry posisi sell. Lalu titik konfirmasi entry-nya di mana? Titik konfirmasinya itu ketika harga ya, candlestick, katakanlah sebagai candlestick di sini menembus MA-nya ya. MA ya, kayak gini. Nih. Nah, jadi ketika candlestick itu menembus EMA, ini teman-teman bisa entry posisi. Jadi tadi kita menemukan ada titik jenuh di sini, berarti di sini kita sudah mulai cari sinyal entry-nya. Nah, di sini MA itu ditembus oleh candlestick. Ini teman-teman bisa entry di sini. Tetapi karena yang ditembus itu adalah MA20, maka targetnya itu tidak bisa jauh-jauh. Ya, targetkan 20 pip itu sudah cukup untuk di MA20 ya. Jadi catatannya adalah kalau MA20 yang ditembus artinya targetnya kecil ya. Tapi kalau yang ditembus itu MA100 artinya targetnya bisa besar, seperti itu ya. Coba kita ulang lagi, kita lihat lagi ya. Ini penembusan sinyal itu ada di sini, terus harganya nembus MA. Nah, di sini terjadi penembusan, cuman balik lagi belum kuat ya. Penembusan belum kuat. Nah, ketika terjadi penembusan di sini, tren langsung turun sampai di bawah sini. Artinya di sini merupakan titik entry yang cocok buat teman-teman untuk trading jangka panjang ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan lagi, kenapa ketika muncul titik jenuh di sini, tetapi di RSI setelahnya ini kok nggak masuk ya, kok nggak masuk ke level 70 ini. Kenapa? Karena kalau coba teman-teman perhatikan lebih detail di sini ada terbentuk divergen ya. Divergen itu perbedaan antara candlestick dengan indikator ya. Misalnya candlestick itu membentuk ketinggian yang semakin tinggi, kemudian di RSI-nya malah ketinggiannya semakin rendah. Nah, itu adalah tandanya dari divergen. Itu adalah divergen ya. Jadi di sini ada ketinggian tertinggi 2 ya. Terus di sini bawahnya di sini ada ketinggian yang semakin rendah seperti ini. Nah, inilah divergen ya. Ketika muncul divergen ini, otomatis bentuk dari RSI itu akan terganggu. Dia nggak bakalan bisa nembus level 70 kalau sudah muncul divergen seperti ini. Dan ketika muncul divergen, tandanya pembalikan arah itu bakalan makin serius ya, makin ekstrim. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ketika muncul divergen di sini, harganya langsung turun drastis. Kemudian lagi ya, contoh divergen yang lain lagi ada di market yang terbaru, ada di sini. Ini dengan ini ya, di sini muncul divergen, perbedaannya seperti itu. Lalu efeknya market langsung turun. Kemarin karena ini market baru ya, jadi pada ketika video ini dibuat itu masih jeda 1 hari lah. Nah, kemarin ketika saya melakukan analisa, harganya itu dia masih berusaha naik di sini. Dan saya melihat ada divergen di sini, kemudian saya masih berpikir ini harusnya marketnya masih naik karena
trennya masih naik seperti ini ya. Tapi ternyata karena muncul divergent ini, jadi trennya benar-benar langsung turun ke bawah. So, ketika teman-teman menemukan divergent, teman-teman harus hati-hati ya. Itu tandanya market bisa berbalik arah. Dan berbalik arahnya itu bisa cukup dalam untuk pembalikannya, seperti itu. Nah, mungkin video ini cukup panjang ya, tetapi saya ulas lagi intinya. Ketika teman-teman menggunakan indikator ini, pertama yang dicari adalah tren ya. Tren itu ketika MA 100 ada di bawah dari MA 220 ya, artinya trennya naik. Ketika MA 100 di atas dari MA 20 artinya trennya turun. Lalu untuk titik jenuh itu didapat dari ketika RSI ada di titik di luar dari level 30 dan 70 ya, titik jenuh. Dan sinyal entry-nya ya, ketika muncul RSI yang sudah jenuh, lalu titik entry posisinya ada pada penembusan di MA 20 maupun MA 100. Itu yang bisa teman-teman pakai sebagai titik entry posisi. Oke, gitu saja teman-teman untuk video kali ini. Mungkin kita akan bahas di lain video lagi ya, mengenai indikator-indikator lagi. Teman-teman bisa diskusi di kolom komentar, atau kalau teman-teman nggak pengen privasinya terlihat ya di kolom komentar, teman-teman bisa chat di WA saya di 0817242194. Gitu saja teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.